Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi. Oh, bau tai sapi. Pakai mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju. Malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Cuman yang jadi soalnya mesti pakai itu tuh. Yang jadi soalnya setelah itu disco itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang menjaga kewarasan bersama Gus Husni. Waras, Gus? Alhamdulillah. Waras, kita harus waras. Langsung waras. Langsung waras. Aduh. Ini Gus nih. Tiba-tiba amplop bertebaran kemana-mana. Dan ada gambarnya Amin. Amin. Ada duitnya pula. Coba dibesarin, Pul. Iya. Ini mungkin tepatnya mirip Anies, mirip Gus Imin. Oh. Tepatnya itu sih. Itu saya nggak tahu. Katanya itu bertebaran di Jawa itu ininya. Ya, ada yang tebar di mana-mana lah ya, kira-kira gitu. Tapi kira-kira gini, dalam kondisi kita, Amin ya, para tim kampanye Amin dan sebagainya serba kekurangan. Daripada kita bagi-bagi uang, lebih baik kita nyetak spanduk, nyetak sosialisasi, membelikan bensin untuk relawan kita muter dan sebagainya. Artinya apa? Nah, kalau ini kan berarti menandakan bagi banyak uang. Amin tuh nggak punya uang. Gitu. Uang banyak juga. Kita itu kan spanduk aja itu kan pakai karung bekas dipilok, ada yang dicat, ada yang apa, dan itu relawan gitu ya. Jadi tudingan ini nggak masuk akalnya di situ. Nggak masuk akal sama sekali. Kecuali kita turah-turah gitu uang itu ya. Nah ini enggak lah. Uang kita itu sekarang itu kalau dalam hal relawan ya, baik dari pusat, baik dari itu kan persoalannya kalau logistik dan logistik gitu. Tetapi dukungan dari masyarakat itu tak henti-hentinya kan datang. Dan bukan karena uang. Iya. Artinya apa? Artinya yang kalau kata Bambang tuh kewarasan tuh bergulir menjadi seperti bola salju. Iya. Bukan karena uang loh ya. Iya. Dan ini agak bodoh banget ya. Kalau mengasih uang pakai amplop terus gambarnya Amin. Saya sebenarnya uang tuh malah teringat Gus Miftah, bagi-bagi uang kan gitu kan? Yang waktu Gus di Miftah bagi-bagi uang. Iya. Terus ada lagi Said Abdullah pernah juga bagi-bagi uang di masjid itu. Ada pernah kasusnya di Madura. Oh iya. Oh di Madura juga ya. Pernah. Kalau ini amplop ini. Terus dipasang mukanya gitu kan. Mirip Anies dan mirip Gus Imin. Tapi sebenarnya serbuan-serbuan seperti ini kan banyak ya. Kalau ini politik uang, ada lagi model serbuan yang lain. Coba deh Pul, dilihat deh. Iya. Ini serbuannya ini, coba. Ini berkembang nih. Iya. Ini narasi ini sengaja dibuat dan dikembangkan dan menggerus dukungan terhadap salah satu calon presiden tertentu. Ini di sini siapapun presidennya, kita tetap gini-gini aja, tetap harus kerja, usaha sendiri, cari makan. Ya, iya. Apa nih maksudnya kalimat ini? Memang benar. Itu kan dia kan pengen bilang bahwa air itu benda cair ya sebenarnya. Atau meja ini benda padat. Emang benar gitu. Kan tidak mungkin dengan kita jadi presiden tiba-tiba jadi triliuner gitu. Kan nggak mungkin. Memang kita harus usaha sendiri. Tetapi usaha yang kita lakukan itu apakah kita dari pagi sampai malam dapatnya 10.000 atau ketika kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang punya keberpihakan terhadap warga, misalnya terhadap lansia, terhadap santri yang kemudian bisa membuka luas ruang-ruang untuk beasiswa, untuk berkembang dan sebagainya. Itu juga kan berbeda, Pak Bambang. Kita lihat misalnya apakah presiden itu punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, terhadap KPK, terhadap hal yang lain. Itu kan juga beda. Nah, masa kemudian kita ingin menyamakan antara Presiden A dengan Presiden B, sementara Presiden A dan Presiden B punya rekam jejak yang beda dalam berbagai hal. Itu kan pasti beda. Kan nggak mungkin kalau kata orang sudah embek sama kuda itu ya beda gitu. Saya mau menangkap penjelasan kalimat ini begini. Dengan makin menggumpalnya
kepercayaan orang terhadap salah satu pihak tertentu, presiden tertentu, sebut saja misalnya Amin. Nah kemudian ini mau diganggu. Mau diganggu, udahlah. Kita nggak usah lah ngomong presiden A, presiden B, gitu loh, nggak usah lah. Terus kan kita sama-sama aja gini-gini aja gitu. Betul. Jadi membuat orang-orang itu menjadi fatalis, nggak begitu penting lo pilih presiden. Betul. Dan itu salah satu cara mendelegitimasi konsolidasi masyarakat atau publik yang sudah mengarahkan. Gitu nggak sih? Iya. Betul. Bahkan Pak Bambang mengingatkan saya belakangan banyak sekali. Bukan banyak lah, tapi ada beberapa kiai dan gus yang saya sowan dan mengungkapkan hal yang sama. Dan ternyata bukan cuma satu. Jadi saya sowan ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Kemudian pola narasinya tuh sama dengan yang tadi Pak Bambang. Mendorong agak fatalis bahwa jangan menggantungkan ya kesejahteraan kita, kemakmuran kita, keadilan kita. Jadi gitu. Jadi kata kuncinya adalah kesejahteraan, kemakmuran, keadilan kepada presiden. Karena toh Gusti Allah yang memberikan itu semua gitu. Saya kemudian agak men-challenge. Pak Yai, ngapunten, bukannya itu masuknya Jabariyah ya? Saya bilang. Maksudnya apa Jabariyah? Jabariyah itu ada fatalis. Fatalis itu artinya ngapunten, saya bilang. Lah, kalau begitu bagaimana kita memaknai konsep Asy'ariyahnya dalam konteks politik? Kemudian ada satu yang kemudian agak tidak bisa menjelaskan secara rinci gitu ya. Nah, beruntungnya saya dulu tuh dididik sama kiai saya yang memberikan ruang untuk diskusi. Berijtihad ya. Kiai saya itu walaupun waktu itu saya kan Pak Bambang waktu mondok itu menjadi abdi dalam. Abdi dalam tuh ngurusin kiai, kebutuhannya kiai. Yang lain ngaji, saya macul. Tapi karena itu kemudian dapat privilege, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sering ngobrol. Pendek-pendek langsung ya. Tetapi kemudian memberikan ruang saya untuk bertanya dan kadang dalam beberapa hal memberikan respon. Jadi tidak diam terus kemudian saya memberikan respon. Nah, dari situ kemudian saya terbiasa untuk berdiskusi dengan kiai-kiai yang lain. Akhirnya saya bilang, lah pripun kalau konsep Asy'ariyahnya? Karena konsep Asy'ariyah itu konsep yang menggabungkan antara tawakal dengan ikhtiar, ya kan? Dan ini dasarnya itu adalah yang jelas sekali dari hadis, ya kan? Jadi ada salah satu sahabat terus bertanya soal sahabat ini sholat terus kemudian nakoh itu untanya dibiarin aja begitu sholat terus kemudian cari terus Nabi itu lalu bersabda iqilha wa tawakkal. Jadi kamu mestinya ngikat dulu unta kamu terus kemudian tawakal. Itu ada proses ikhtiar. Nah, proses ikhtiar ini penting karena menjadi pembeda antara Jabariyah atau Qadariyah dengan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Nah, saya bilang bukan berdebat tetapi men-challenge itu, lalu kemudian dia sadar, loh, Pak Yai ngapunten, dari 3 calon ini kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena apa? Pertama, rekam jejak. Saya bilang, siapa sih di antara 3 ini yang sudah benar-benar berbuat kepada NU? Ini benar-benar terbuat. Gus Muhaimin melalui PKB itu membawa kebanggaan buat NU. Loh, PKB menjadi partai yang dihormati di negeri ini di bawah Gus Muhaimin. Pertama, kedua, yang memperjuangkan undang-undang pesantren. Itu siapa? PKB. Melalui legislatif DPR RI. Bukan PKB, bukan PKB. Terus kemudian di sisi lain Pak Anies ketika di Jakarta yang memperjuangkan untuk mendapatkan santri beasiswa. Terus kemudian siswa madrasah mendapatkan. Lah, itu kan artinya beda. Apa yang dilakukan dengan atau gini Pak Yai, kalau jenengan kira-kira seneng nggak kalau punya presiden atau wakil presiden yang sholawat punya amalan sholawat nariyah. Pak Anies itu punya amalan sholawat nariyah, punya amalan sholawat asghil, punya amalan yang sama dengan panjenengan. Kira-kira yang lain
mungkin ada Pak Mahfud ya, gitu ya. Coba pernah nggak jenengan mendengar sekali saja Pak Prabowo? Pak Prabowo, jangan atau Fatihah, bagaimana Fatihahnya, bagaimana sholawatnya? Jangan-jangan Gibran yang bisa itu? Atau Gibran, coba buktikan gitu. Saya bilang, kalau panjenengan mau pilih, bagaimana mungkin? Loh, kita itu kan santri punya kewajiban untuk bagaimana kita memperjuangkan. Kita punya apa ya, moral gitu. Sekarang yang gini-ginian tuh makin menguat loh. Coba deh lihat deh. Betul. Ini ada tiba-tiba, coba. Bukan yang itu, yang apa namanya? Nah, ini kok tanya nih, harlahnya 70 tahun muslimat NU tuh bukannya bulan Maret ya? Kok tiba-tiba dimajuin bulan Januari? Mungkin ambil momentum aja kali ya. Jadi kayaknya itu sistematis sekali ya, narasi bahwa melalui para kiai itu bahwa tidak ada perubahan. Ini kan poinnya adalah tidak perubahan kan? Iya. Jadi tidak ada perubahan dan sebagainya. Ini yang saya tangkap loh. Saya bilang enggak lah, perubahan itu harus pasti. Saya contohkan Pak Yai mungkin juga pernah mengalami ketika NU di bawah Orde Baru dulu. Bagaimana pemerintah memperlakukan NU, dikejar-kejar, diintimidasi, bahkan tidak bisa tuh santri-santri bisa mendapatkan jabatan di jabatan pemerintah. Ini juga kita nggak bisa mengakses ya official ininya. Ini juga. Ya. Nah kan lucu juga misalnya Muslimat NU itu kan lahirnya itu kan tanggal lahir ya 29 Maret. Oh ini Khofifah karena sekarang sudah jadi itu ya representasi dari ini ya. Nah itu juga menjadi problem tuh. Bagaimana misalnya? Nah, apakah ini kemudian bagian dari untuk penggiringan gitu ya? Kita lihat besok, Bang. Pertanyaannya apakah muslimat akan dimanfaatkan? Ini pertanyaan. Betul. Nih. Nah, pertanyaan begitu. Kita lihat besok siapa tokoh atau calon presiden yang hadir di sini. Gitu aja. Lah ini kalau dikunci official ininya? Bagaimana kita tahu ya kan? Iya. Kebayang narasi di bawah muncul terus. Ini kan terjadi secara struktural juga tuh. Strukturalnya juga dimainkan gitu ya. Itu mengerikan sekali gitu. Oke. Politik uang jalan, narasi-narasi udahlah nggak penting milih presiden sama aja presidennya. Tidak ada perubahan gitu. Terus sementara itu ada konsolidasi tertentu yang ingin berafiliasi dengan kepentingan tertentu. Contohnya ini misalnya. Tadi mengerikan sekali. Ini apakah mereka itu panik atau gimana ya Pak? Menurut Pak Bambang gimana tuh? Ada 3 sih. Apa itu Pak? Bagian pertama, ini upaya untuk mendelegitimasi favoritisme kelompok-kelompok di bawah terhadap calon tertentu. Ini harus dipotong. Jadi kemudian di proses delegitimasinya itu terjadi terus-menerus. Kedua, membangun narasi-narasi. Udah deh, nggak usah ngurus-ngurusin ini, kita yang penting sih ini aja gitu. Nah, kelompok-kelompok ini. Jadi ini sebenarnya bagian cara menjinakkan pikiran-pikiran publik yang mengarah pada ini sih. Tapi sementara di yang lain diarahkanlah ya struktur tertentu hanya untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu. Jadi itu proses-proses kayak begitu. Apalagi sebelumnya juga kita tahu kan ada pencopotan struktur tertentu. Ya, mestinya sih ya itu lagi kalau memang benar. Ada informasi lain nggak, Full? Selain yang ini ada nggak informasi lain? Ini juga menarik nih. Ini menarik. Ini menarik nih. Iya. Kan banyak anak-anak muda di Jawa dalam program itu didorong untuk menjadi petani. Iya. Tapi kemudian pernyataannya Pak Prabowo kok seperti ini ya? Coba kita dengerin deh. Iya. Kok Pak Prabowo dapat telepon? Coba dibuka, pertanyaan Pak Prabowo ngomong apa ini Pak Prabowo? Suaranya nggak keluar. Sore, dia naik mobil, dia ke anaknya petani, mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Di Jerman? Dia kerja di ladang, sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Lanjutin dulu. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi. Bau tai sapi. Tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus.
Sore-sore dia udah langsung ganti baju. Malam-malam dia dansa di disko. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Cuman yang jadi soalnya mesti pakai itu tuh. Yang jadi soalnya setelah itu disco itu. Pak Prabowo ini gimana nih? Iya, kalau dalam teori psikologi itu kan segala sesuatu didorong oleh bawah sadar. Bawah sadar itu sebagian besar kita itu kan digerakkan oleh bawah sadar. Jadi referensinya itu kan yang lucu adalah bagaimana mengambil referensi. Referensinya ambil di Jerman, jadi petani-petani itu terus kemudian joget-joget. Jadi tidak ada yang lain gitu. Kan bisa aja sebenarnya dia mengambil referensi yang lain kan. Ido gemoy jangan-jangan dari situ. Kita biasanya mengambil referensi apa kayak gitu ya. Tapi yang lucu mungkin Pak Bambang bahwa Pak Prabowo itu ingin menjadi petani, ingin mendorong petani menjadi pernah jadi ketua HKTI loh. Nah, yang menarik itu Pak Prabowo ini kan 2 kali jadi ketua umum HKTI. Tapi apa sih sebenarnya yang sudah dia lakukan gitu? Iya. Nah, pertama, kedua, ketika beliau menjadi Menhan, itu mungkin satu-satunya di dunia. Wah, mungkin ini antara mukjizat atau mungkin kecanggihan yang lain gitu. Food estate itu. Nanam singkong, jadi apa ya, Pak? Oh, jadi jagung. Jadi jagung. Mungkin yang bisa ngalahin itu siapa, Pak Bambang? Yang lainnya Bruri Peso 5 itu. Semangka berdaun sirih. Semangka berdaun sirih. Gimana coba? Iya. Ada cerita lain nggak, Gus, di desa itu apa sekarang yang lagi diserbu itu ya? Ya. Amplop sudah, narasi sudah. Yang sekarang itu, dan ini menjadi kekhawatiran saya adalah bagaimana kemudian narasi-narasi untuk membuat para kiai ini atau gus-gus ini tidak lagi memperhatikan aspek atau tidak mau lagi berjuang untuk politik. Jadi seakan-akan mereka seperti udahlah kamu ngajar aja gitu, kamu mondok ngaji aja kamu dan yang lain-lain. Padahal kita tahu dalam konteks aswaja misalnya itu rujukan yang menjadi kitab rujukan ya, menjadi rujukan kita semua santri itu adalah Al-Ahkam Sultaniyah, punya Imam Mawardi. Itu disebutkan bahwa al-imamatu bi khilafatin nubuwah. Jadi kan untuk kemudian, nah yang utama adalah di situ ada 2 kata kunci. Fi hirasatid din, untuk menjaga agama, wasiyasatid dunya. Iya. Ini Charles mesti denger nih, Charles nih, lu mesti denger lu, dan mengatur dunia. Nah, ini kan artinya secara seimbang. Kembali lagi kepada konsep Asy'ariyah tadi itu. Jadi antara tawakal dengan ikhtiar itu harus seimbang. Jadi, nah kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada santri, kalau tidak ada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama terlibat di dalam politik, lalu bagaimana mungkin ya kebutuhan-kebutuhan santri, kepentingan-kepentingan santri itu diperjuangkan. Siapa yang mau memperjuangkan? Apakah bisa kita menitipkan nih sesuatu kepentingan kita, kepentingan santri kepada orang yang bahkan sholawat aja nggak bisa, gitu. Fatihah aja kita nggak tahu, gitu, dan sebagainya. Apalagi kita mengharapkan dia bisa khutbah Jum'ah, kita bisa. Ini bukan apa, ini soal bagaimana kita bisa menyerahkan semua kebutuhan kita, kepentingan kita, ya kan? Hirasatid dunia, hirasatid din itu menjaga. Ini kan penting sekali, Pak Bambang, untuk bagaimana ya melalui siasatud dunia itu. Yes. Pada prinsipnya ingin dijelaskan oleh Gus Husni, ada upaya-upaya supaya
literasi politik itu tidak terjadi secara optimal ya di kiai-kiai, di santri-santri dan nyai-nyai. Dan itu sebenarnya ingin menunjukkan untuk memotong keterlibatan para kiai itu menentukan pemimpin yang baik yang bermanfaat bagi dirinya. Betul, setuju itu. Kesimpulannya saya setuju, Pak Bro. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.